play, and we'll do the rest. Madania Podcast Episode 10. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para Marpol listener dalam keadaan sehat, senang, dan juga kenyang. Nah, selamat datang di Madania Podcast episode ke-10. Yeay! Ini ngerasa udah ke-10. Back again with us. Kita harus kenalin Ya. Sama ada yang baru nonton Marpol, ya kan? Okay, hi everyone, back again. I'm Olin, and I'm gonna be your host for this Madania Podcast. And I'm with. Hi everyone, my name is Namira and I will be the co-host in the season. Nemenin Olin. Oke. Kira-kira kali ini siapa yang? Nah, kemarin itu kan kita tuh kemarin udah invite Gis, terus udah pesat. Jadi dari Serpong terus ke Bogor. Nah, penasaran gak? Bisa gak ya dari luar negeri? Karena kalau itu kayak pemain rugby gitu gak sih? Udah nge-spill. Dikit banget tema podcast kita hari ini. Nah, Daripada lama-lama gak sih? ya daripada lama-lama, mending kita langsung ajak mereka kenalan aja guys sih, daripada kita ngomongin kayak gini. Kan mendingan kita gosip bareng-bareng. Oke. Sekarang sekolah yang akan datang mau di-spill gak? Spill gak sih? Yaudah, sekolah yang akan datang ke Madania Podcast kali ini adalah 1, 2, 3 Sekolah SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Guys, Oke. Sebelum kita mulai ya, saya ada pantun nih. Burung terpuntut, burung ketilang. Kami dari SMA 6 Tangsel, Ceria dan Gemilang. Keren. Nah, kan kita tadi udah ada ininya nih, udah ada apa tuh pantun, yel-yel. Nah, sekarang aku mau minta kakak untuk perkenalkan diri kalian dan sekaligus sama moto hidup. Okay. Hello everybody, my name is Rafli Atila Suryaman, And my name is Kagana Mutra Gildas. kami Gildas. Apa prinsipnya? moto hidup. Ya. Lakukan, jangan omongkan. Oke. Nah, jujur kena. Kalau saya, failure is the key to success. Nah, ngomong-ngomong tampil nih, tadi kan izin tampil gitu ya. Kita kan belum kasih tahu tema podcast hari ini kita apa. Namira hampir lupa. Aku juga hampir lupa nih. Nah, aku langsung kasih tahu aja ya. Jadi, tema kita hari ini adalah pace and play. Apa sih pace and play itu? Topik ini sebenarnya general banget ya. Kayak ini umum gitu dibicarakannya, kayak dibicarakannya, tapi ini tuh karena daging banget jujur. Kayak ini tuh menurut aku kayak kita kan harus cari kayak kalian tuh kayak biar kayak kalian tuh gimana caranya ngebalance your, misalnya kayak dengan menjadi atlet sih, bisa dipanggil atlet gak sih? Boleh gak? Izin? Boleh. Jadi dipanggil atlet ya. Boleh. Atlet tuh kayak gimana sih kalian tuh juggle your academics and your athletic life gitu loh. Kalian berdua ini tuh kelihatannya punya hobi yang sama, iya gak sih? Iya, betul. Iya. Itu banget. Apa tuh hobinya? Kasih tahu. Masih paham? Izin guys. Izin. Oke. Nih, bisa nanti di ini ya, Di Zoom ya? wrestling di Zoom. Kalau yang nggak tahu coba cari, atau nggak kita mau Kita akan tanya, Kita what is wrestling sih? Oke. Jadi wrestling itu translate to gulat di Indonesia. Jadi gulat itu dimana, sama kalian tau arm wrestling? Ya. Arm wrestling itu kan cuman armnya doang. Iya. Jadi gulat itu atau wrestling itu dimana kalian gulat atau arm wrestling tapi pakai seluruh tubuh kalian gitu. Jadi gulat itu bener-bener butuh top notch of kayak konsisten, power. Jadi latihannya nggak main-main
kira-kira itu pakai badannya beneran kayak dari atas sampai bawah gitu. Like full Kayak- body. Mencetak poinnya tuh kayak gimana? Untuk mencetak poin di gulat itu banyak, tapi yang paling top score itu adalah apa ya namanya? Jadi top skornya itu kan ada beberapa poin ya biasanya. Nah kalau yang paling besar tuh biasanya 5 poin. Dan itu bantingan. Oh, Iya. harus banting. Ya, tapi bantingannya itu tidak ada badan musuh yang menyentuh matras. Jadi terbang di atas. Apa namanya? Suplex bisa. Suplex. Jadi suplex itu Jujur serem. Iya. Jujur serem. Kalau di oke. oke. Langsung. Cuman gulat menurutku gulat itu salah satu olahraga bela diri yang menurutku aman. Karena mereka itu nggak ada strike atau nggak ada kontak. Kayak misalnya kita ngomongin boxing. Kalau boxing itu kita bisa nunjuk kepala. Kalau kepala kayak tiga otak atau banyak resikonya. Kalau gulat menurutku lebih aman karena kita dibantingnya di matras dan kayak resiko paling besar mungkin ya nggak sebesar boxing atau kayak Muay Thai di mana kita bisa nendang full contact iya gitu ya. kepala orang gitu kan. Jadi ya menurutku pasti semua bela diri udah pasti ada resikonya. Tapi menurutku ya gulat ini less resiko dari semua martial arts gitu. Kira-kira orang-orang yang kayak terinspirasi buat gulat tuh kayak terinspirasi buat jadi kuat gitu nggak sih? Jadi kayak apa ya? Sebenarnya tuh punya rasa sesal gitu nggak? Karena kan dia bela diri yang bener-bener Hampir makan orang gitu. Iya, ada orang. Ya jujur emang iya sih ada agak berat gitu ya. Tapi orang yang biasanya kebanyakan tuh yang masuk bola tuh pasti nyoba-nyoba dulu. Nyoba-nyoba. Kayak penasaran gitu. kayak Maksudnya apa? softy kayak aku gitu. Fakta kalau misalkan wrestling itu susahnya bukan di fight-nya, tapi di pemanasannya. Pemanasannya itu kayak To get to the fight. Yes. 3 steps ya. Iya. Kita ada stretching, terus jogging, terus senam lantai, rolling nggak cuma rolling doang, Kayak gimnastik gitu. Yes, banget, Gimnastik banget. gitu, gimnastik. Jadi makanya kayak terus apa lagi setelah itu? Habis rolling. Setelah rolling biasanya kebanyakan pemanasan ototnya dulu kayak Ah. push up. Bukan. Apa? Senam leher. Oh iya benar. Iya. itu gimana jadi satu? Kalian selain wrestling tuh ada olahraga apa lagi yang kalian Yang kita undergo? ikutin. Ya. Kalau yang sama paling semuanya. Pertama wrestling, boxing. Oh, Boxing. boxing ada juga. Boxing itu bukan sebagai profesion atlet, tapi kayak Oh, ini yes, kalau ini paling suka sama Wait, tepuk tangan di It's so cool that they kayak undergo like all the same like activities like kok kalian kayak kuat gitu loh kayak bener-bener kayak jujur aja ya kuat Sebenarnya benar. kalau kan kalian tuh tapi kalau misalnya kayak tadi kan kakak berdua juga boxing juga kan? Iya. Do you do boxing? Saya juga boxing. dia paling lama boxing ya. Pas itu saya kelas 6. Wah, boxing. Wow. Kelas 6 baru. Jangan-jangan itu buat Is that pelampiasan? Itu memang biasa. Iya. Ya, jadi Covid ya berarti? Hah? Pas Covid enggak? boxing besok COVID baru ada. Oh, Ya. kelas 5-an. Iya, kelas 9. Jadi saya pas itu like kayaknya ini common banget ya, bully. Oh, Ya, oh my god, that's ya. Oh sebelum. Same. Same. that's Same. Very same. That's Okay. bro. Okay, so karena dibully merasa sangat lemah ya, very weak. So I started research bela diri apa yang bagus ya, dan aku lihat boxing ini kayaknya bagus nih, dan suka banget sama stylenya gitu loh, kayak lompat-lompat. Ya, kayak Mike Iya, Tyson iya. gitu ya. Jadi pas aku join tuh, wah badan masih kurus, cempreng banget. Cempreng, tangan cempreng tapi perut gede. jadi kurus gendut gitu lah. Oh, Ya itu 6 bulan boxing. So ternyata mentalnya masih belum kuat pas itu. Coachnya keras. Iya, Jadi- makin double kill gitu ya. Iya. kayak Iya benar, karena mentalnya nggak kuat, keluar. Habis keluar itu off paling setahun udah olahraga. Setelah itu ikutin yang lainnya kayak gym, wrestling, semuanya ikutan.
Kalau nge-gym dari kelas 7 akhir. Kayak mau go up gitu Iya, ya. lu kapan nge-gym? Apa? Nge-gym dari kapan? Kelas 6. Wow. Iya. Kan di umuran segitu kayak mainnya bola itu paling ya. Iya, yang kayak Iya, udah pasti. anak kaya kan. Kalian tuh kayak bulking gak sih? Booking. Right now I'm looking. Oh iya, bulking Yeah, memang. I'm trying. Kita berdua bulking. Kelihatan sih guys. Kelihatan sih. Guys, kelihatan banget kita. Coba kasih tatanya. Kemana nih? Mau. Toilet di mana? Kemana? Buat apa? Enggak, aku nanya toilet di mana? Di mana? Di sana. Oh. Booking itu dimana kita makan banyak dengan beda, pokoknya gini, bedanya bulking sama cutting itu mereka di porsi makan, dimana bulking itu kita bisa bulking kita makan 2500 calories dengan protein yang sama, tapi kalau cutting ini 2200 calories dengan protein sama, jadi proteinnya tetap sama. Kayak protein itu kalau berapa ya? Berapa gram? Berapa persen gitu? 2.2 gram per body weight. Dan itu body weight. Jadi kalau misalkan kalian bulking, nasinya lebih banyak, fatsnya lebih banyak, tapi proteinnya tetap sama. Cutting juga gitu. Nasinya lebih dikit, porsinya lebih dikit, waktu makannya lebih dikit, tapi proteinnya tetap sama. Jadi ya bedanya itu Oh, waktu. porsi. Oh iya, porsi ya. Porsi. Sorry. Bukan waktu. Porsinya lebih dikit gitu. Nggak, cutting tuh lebih kebanyakan nge-cut karbo ya. Atau Betul banget. Cutting itu kan cutting sama dieting itu beda. gimana? Diet itu kita mau nurunin Berat badan. berat badan. Kalau cutting itu Masa lemak. betul Iya. banget. Jadi kalau cutting itu kita membakar atau membuang massa lemak yang berlebihan. Kalau bulking itu lebih tujuannya kan untuk jadi besar ya. Iya. Ya menambahkan massa otot. Betul. Iya. Jadi bukan menambahkan berat badan, tapi menambahkan berat dan massa otot gitu. Itu yang orang Iya. maaf ya. apa? Izin maaf izin. Iya. Sorry banget guys. Jadi itu yang orang salah pahami kalau misalnya bulking itu sebenarnya bukan makan sebanyak-banyaknya, tapi makan pinter dengan nutrisi tercukupi. Jangan yang apa aja. Iya. Jadi dirty bulking itu sebenarnya nggak ada. Oh, Iya, itu enggak ada. Enggak ada ya? Dirty bulking itu nggak ada. Enggak ada sebenarnya. Itu. Kalau dari booking itu kayak gimana sih? Dirty bulking itu makan apa yang ada. Oh, Kenapa ya? atau Tapi nggak tahu nggak nutrisinya. tahu nutrisi, nggak tahu. Tahu sih. Tahu. Jadi kayak Asal tapi ya. makan Yes. Seblak gitu langsung. sebelah Full porsi. taruh telur 3. Wes. Mau nanya nih, kayak dari tadi kalian ternyata mulainya dari kelas 6, terus ada juga dari SMA ya tadi. Apa sih yang membuat kalian tuh tetap konsisten sampai sekarang? Kalau dari boxing ya, Ya. itu kayaknya semuanya rata-rata semua ketika kita ngeliat progres kita makin addicted to it. Semangat. Yes, makin semangat. Apalagi kalau enjoy. Ya, benar. Apalagi kalau enjoy benar. Nah, apalagi kalau misalnya menang gitu. Oh ya. Wah, ambisi. Makin fire up gitu. Iya. Ya, pasti kalau misalnya di gym itu misalnya bulan pertama gitu ya, pasti kaca, oh nggak ada apa-apa nih. Bulan kedua tiba-tiba muncul dikit-dikit tuh. Itu yang bikin. Semangat. Ya, benar. Itu yang bikin. Makin gede nih. Lanjutin lah. Lanjutin lah gitu. Ya, Tapi jujur gym itu kalian agree gak sih kalau misalnya gym itu it hurts good. Sakit tapi oh, for a reason. Tapi yang Yes. Sakit tapi rewarding gitu. Kalau orang pertama kali nge-gym ya, kan ada namanya apa ya ini ya? DOMS ya. DOMS itu delayed delayed apa ya? Ohnya nggak tahu guys. Pokoknya delayed muscle soreness. Jadi dimana kamu nge-gym hari ini, besok baru pegel. Itu sakit. Kalau buat orang-orang yang pertama kali nge-gym itu sakit banget. Tapi kalau udah kayak udah sebulan, 2 Consistent bulan, gitu ya. itu tuh lama-lama DOMS-nya hilang. Dan itu kayak, aduh, kita ngerasanya kayak ada yang kurang.
bukan adik kurang, kayak kita nggak nge-gym sekeras kemarin gitu. Oh, iya, Jadi iya. kayak nggak ada domsnya. Gak ngerasa gitu Iya loh. betul. Kan minum ini gak suplemen atau apa? Protein shake gitu. Ah. Bukan, I mean not like supplements. Suplemen ya, tapi bukan kayak- bukan bukan kayak steroid. vitamins gitu. Ambil oke. Oke. Aku pakai suplemen. Aku itu pakai as of right now creatine. Oh, kreatin ya. Kalian tahu creatine Tahu, apa? tahu. Gunanya tahu nggak? Biar kayak apa Masa sih, biar- ototnya. Jadi jelasin ya. Izin jelasin. Jadi kreatin itu simpelnya gini. Kalau kalian minum kreatin itu kan servingnya sekali sehari, minum sekali sehari. Itu 5 gram. Jadi kegunaan kreatin dalam tubuh itu membuat kita kalau roid itu kan ada roid yang bikin kita nambah nafsu lapar. Kalau kreatin itu bikin kita Nggak nafsu. simpelnya lebih banyak minum air. Oh. Dengan itu kita punya banyak air di dalam kadar tubuh kita. Nah, kreatin ini gunanya itu bikin kita haus dan menyalurkan lebih banyak air ke dalam otot, jadi ototnya itu full. Oh. Dengan otot full kan Hydrated. hydrated, Yeah. ototnya hydrated. Nah, dengan itu kita bisa lebih kayak tadinya kita wrestling 60 sejam capek, kita kayak 2 jam bisa lah nih. Oh iya, gampang ini mah gitu ya. Latihan dulu dong. Iya. Nanti kayak nambahin energi gitu ya. Ya, betul. Aku tuh mau tahu dong kayak tipsnya cara kalian bagi waktu antara kayak sekolah dan rutinitas olahraga yang pastinya kan mau kayak it takes time gak sih? Iya. Tanpa kalian mengorbankan salah satunya. Misalnya kalian ada deadline tugas. Tapi besok minggu depan tuh ada kompetisi. Nah, gimana tuh? Pertama itu pasti yang paling penting ya. Sekolah. Sekolah iya. Iya. Sekolah paling penting. No. Everything's game, guys. Tuh, kalian tuh nge-gym kayak seminggu berapa kali? Seminggu 8 kali. Seharinya 2 kali. Iya, tuh kan. Oh Ya. iya bener ya bisa. Kalau dulu masa-masa prime itu Tuh. bener-bener 6 kali sehari. What? Setiap pulang sekolah Aduh, 6 kali sehari. 6 kali sehari. 6 kali sehari gila. Salah. 4 jam. Six times a week. Ah. Salah satu kayak masalah inconsistent training, di mana kita misal latihan minggu ini kita latihan 4 hari, minggu depan gak latihan, minggu depan cuma sehari doang. Itu nggak bakal ada apa-apa. Sekeras mungkin nggak bakal ada. Jadi a key to having a better aesthetic body is consistent training. Gitu. Jadi intinya itu guys, you guys have to be consistent. Tuh. Consistent. Like bener-bener you guys have to be consistent and like do what you gotta do, and like you guys gak harus yang kayak jujur kalian kalau nge-gym itu gak harus ngikutin kata orang apa, kayak just apa yang Betul banget. ya kan? Betul banget, apalagi beginner itu menurut aku ya, kayak misal kita ngeliat di TikTok influencer kayak lakuin ini, beratnya ini segala macam, itu nggak perlu dengerin. Kayak kita nanya kan, teknologi semakin canggih, kita bisanya Ada app ya? yes, kita bisa nanya AI yang fokus dalam materi itu. Dan menurut aku gitu aja sih kalau buat beginner di masa-masa ini, kayak kita tanya apa sih yang paling bagus gitu buat jangan dengerin ya, jangan dengerin Jangan dengerin Ya, influencer yang kayak to be true gak sih ya kadang? kayak apa ya, Saya lakukan ini dengan 13 kali 100 kilo. nggak mungkin maksudnya nggak mungkin. Jadi kayak jangan selalu ngikutin apa yang influencer katakan. Jadi berusaha sekeras mungkin, sekonsisten mungkin gitu. Konsistensi. Word. Bye, broccoli. We're sorry that we have to end this. podcast. And ini the last. Oh yeah, this is the last podcast. Last episode. Yeah. No way. Such a great honor to be the last Yes. podcast. The last season atau apa? Yeah, Last Oh, last episode. Okay, the last episode.
episode of 10. this podcast season. Thank you so much guys for inviting us as Manon Tangerang Selatan. Terima kasih banyak. It's such an honor. Yeah, we're also very honored to like being able to host you guys and also sharing experience. Yeah, sharing experience. This actually is very like kayak masukannya banyak banget nih, jujur. Kayak kan aku tadinya mau coba kayak jadi mau bela diri lah, terus jadi tahu cara gym atau apa. So you guys kalau misalnya mau coba kayak apa for new beginners, you guys can watch this podcast actually. Yeah. This is very insightful. Thank you guys so much. Thank you guys. Thank you so much. Alright, thank you guys so much for watching this video, and sadly this is the last episode for Marania Podcast. Thank you guys for always listening and watching our videos till the end. We appreciate you guys so much, and we hope to see you guys in another episode. Of Maria Podcast. Yay! Keep being consistent, guys. Yep. Consistent is key. Sehat itu mahal. Mahal. Oke guys, jadi kita izin pamit dulu ya. 1, 2, 3. Olin, Nami. Press play and we'll do the rest. Marania Podcast. Episode 10.